dia akan mengatakan, guru saya rapih, saya harus ikut rapih. Rambutnya disisir, mandi, nggak usah pegang rambut tak. Pakai minyak wangi. Di tas saya itu selalu standby minyak wangi saya. Tatoyub. Laki-laki tatoyub, Ustaz. Di antara yang disukai Nabi, wangi-wangian. Diciptakan bagi saya sesuatu yang saya sukai, kata Nabi, wangi-wangian. Belilah parfum. Jangan pernah lepas tas Anda ada isi parfumnya, teman-teman. Bawa. Rapih. Bicara yang enak. Diawali dengan penampilan yang bagus. Kalau saya datang ke sini pakai kaos bola gimana? Mau dengar nggak kalian? Walaupun saya punya ilmu, kalau saya pakai kaos bola, kalian sudah tidak nyaman dari awal. Betul atau tidak, teman-teman? Tapi karena saya menghargai kalian, saya rapih datang. Makanya tadi saya bilang, saya izin pakai sepatu masuk. Kenapa? Saya mau tunjukkan bahwa saya pakai sepatu. Saya berkaos kaki. Padahal bisa saja saya bersendal ke sini. Betul atau tidak, Ustaz? Ustaz mau marahi saya nggak kalau saya pakai sendal? Siapa yang mau marahin saya? Coba angkat tangan yang pakai sendal. Angkat tangan coba yang pakai sendal. Ke sini. 1, 2, 3. Siapa lagi? Kenapa, Ustaz? Hah? Mana sepatu ngajarnya mana? Mana? Ya, tapi kan sepatu olahraga dipakai dengan kaos olahraga. Ketika pakai baju seperti ini, sekarang sudah harus ada sepatu gantinya. Mana sepatu gantinya? Nggak boleh begitu. Bawa dua-dua. Saya bawa sendal saya di mobil. Azhar ada nggak sendal di mobil? Ada. Ngajar olahraga pakai sepatu olahraga, Ustaz. Saya ini pemain bola, Ustaz. Mau tanding kita. Nah, suruh lihat dulu video-video saya lah. Atta Halilintar, ya, Rizky Bilar, artis-artis saja kita kasih main bola. Teguh Wisnu. Ya. Lihat-lihat di Instagram saya biar antum jago main bola. Saya kalau main bola sama mereka, saya pakai sepatu bola, Ustaz. Tapi kalau saya kemudian ngajar ke sekolah, ke kampus, pakai sepatu saya, Ustaz. Walaupun tidak ada syarat saya harus pakai sepatu, karena saya tahu institusi pendidikan perlu dihargai, Ustaz. Kalau kamu tidak hargai muridmu, karena kamu merasa guru, hargai institusimu. Ini institusi pendidikan. Hal yang paling utama, Ustaz, perangai. Dan perangai itu dimulai dari penampilan, Ustaz. Abu Bakar itu jubahnya Masya Allah. Kenapa? Karena dia bawa nama Islam. Biar orang kafir itu tidak meremehkan, merendahkan Islam. Umar itu punya jubah kebesaran, Ustaz. Orang kalau dari jauh melihat Umar dengan pakaian jubah kebesarannya, orang minggir, Ustaz. Umar ibn Abdul Aziz juga di zamannya sama, Ustaz. Seorang umara, dia berpakaian seperti itu, Ustaz. Bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga marwah keislaman. Yang ngasih rusak sekolah Islam itu, Ustaz, karena guru-guru tidak menghargai institusi. Kalian ke Stiba sekarang, alhamdulillah, Ustaz. Mulai sejak pembangunan, sekarang Anda bisa lihat dosen-dosen rapi, Ustaz. Ustaz Ahmad Hanafi ini murabbi saya, sekaligus teman sharing saya. Beliau S3-nya di Saudi, saya S3 di Sudan. Kami sama-sama alumni luar negeri, Ustaz. Beda negara saja. Walaupun beliau murabbi, beliau biasa sebagai seorang teman, ngajak saya diskusi, ngajak saya ngobrol. Bahkan pada perihal-perihal pembicara di Stiba, saya biasa terlibat. Bahkan kemarin tarhib Ramadan, beliau minta saya dengan Ustaz Das'ad. Belajar, Ustaz. Siapa lagi yang pakai sendal? Kenapa? Mana kantornya? Kenapa tidak dipakai ke sini, Ustaz? Siapa lagi? Kenapa, Ustaz? Saya di yayasan. Walaupun yayasan. Apa Anda kira Anda di yayasan terus kemana semaunya? Bagian lapangan. Saya tadi di pakai sendal lapangan. Kalau Anda di sendal lapangan, Anda ke lapangan. Pas masuk sekolah, sepatu.
walaupun mengawas pembangunan. Sudah? Nah, sekarang lihat Ustaz. Apa yang salah dari ketiga orang ini? Pak Kepala Sekolah, menurut Bapak apa yang salah dari tiga orang ini? Hah? Apa? Enggak. Menurut Ustadz, Pak Kepala Sekolah, apa yang salah dari ketiga orang ini setelah saya tanya tadi dengan alasan-alasannya? Apa salahnya mereka menurut antum? Apa Ustaz? Kan saya sudah tanya tadi. Mereka sudah sebutkan alasan-alasannya. Apa menurut antum yang salah dari mereka? Kalau antum? Antum maklumi. Ya. Ada uzur. Uzur itu antum maklumi. Ya. Ya. Dan semua akan buat uzur setelah ini, Ustaz. Bukan uzur itu, Ustaz. Uzur itu, Ustaz, sepatu saya hilang. Uzur itu bedakan teman-teman. Apa bedanya uzur dengan kelalaian? Namanya uzrun wa ghaflah. Ini ghaflah ini kebiasaan, Ustaz. Kelalaian. Uzur itu, Ustaz, saya pakai sepatu Ustaz ke sini, hilang sepatu saya, itu uzur. Jadi harus ngerti Pak Kesola. Udhrun itu diambil dari bahasa Arab. Udhrun itu sesuatu yang di luar kendali kita. Yang kita sudah niatkan, sudah pakai bahkan hilang. Kalau ini memang tidak diniatkan, karena dia merasa biasa aja di sini. Pak Kepala Sekolah, Pak Suparman, masih saya hafal namanya tuh. Apa? Lukman, bagaimana giginya orang-orang Mamuju? Sudah sembuh semua? Alhamdulillah. Lukman, iya. Apa yang salah dari tiga orang ini? Salah. Dengarin Ustaz ya. Berdiri semua Ustaz. Ustaz Yayasan berdiri. Ustaz Amir. Ustaz Afwan, Ustaz, dinaikin Ustaz. Ustaz, yang salah adalah ketika saya tanya, tidak ada kata-kata saya minta maaf Ustaz. Ustaz, saya minta maaf, saya dari lapangan. Kamu ngotot, kamu salah. Ustaz, saya minta maaf, saya salah, saya dari yayasan, saya salah. Kan yang antum sesalkan pola komunikasi. Langsung saya praktekkan. Tidak usah saya pakai teori Ustaz. Langsung saya dapat di kepala sekolah yang ngantuk. Langsung saya dapat di tiga orang yang menjawabnya tanpa minta maaf. Saya tunjukkan sepatu saya. Dia pakai sendal. Pertanyaan pertama sederhana, kenapa pakai sendal? Jawaban yang utama, saya mohon maaf Ustaz, saya salah, saya tadi dari habis. Itu jawaban yang saya respect. Saya kasih buku, kalau saya kasih iPhone kamu. Bisa diulangi? Nggak bisa. Bisa. Makanya tadi saya sudah minta izin. Tanya antum. Antum dengar gak suara saya? Saya izin pakai sepatu ya. Dengar gak? Sengaja karena saya lihat tadi ada yang pakai sendal. Oh, saya tandai. Kamu kira saya jalan tuh hanya mata saya ini kemana-mana ini. Ngelihat atap seperti ini, oh ini harus diperbaiki. Ngelihat ini triplex nih, oh ini harus segera dibangun. Berapa sih duit yang harus dikumpulkan untuk ini? Ada enggak cara bikin tablik akbar di suatu saat? Undang saya, hadirkan orang tua murid, kita bangun dana, kita undang orang-orang masyarakat luar, kita galang dana untuk sekolah. Hal yang biasa Ustadz saya kerjakan untuk sekolahnya orang lain. Sekolah Wahda tidak, karena dia tidak undang saya. Saya pernah galang dana Ustadz di Hidayatullah. Terkumpul 300 juta. Kemarin antum ikut enggak waktu live di Wahda, saya sama Ustaz Dasar. Siapa yang galang dana? Lihat saya.
Seandainya saya mau temani Ustaz Dasar, saya galang dana sampai selesai. Setiap kali penggalang dana, Ustaz Saibani telepon saya, Ustaz bisa galang dana? Bisa. Orang Ustaz kalau disuruh bayar SPP dengan disuruh galang dana, lebih ringan tangannya keluar untuk digalang dana untuk kebaikan. Asal ada ustadz yang pas, yang bisa mengantarkan kata-kata yang baik ke hati mereka. Rela ibu anaknya sekolah di tembok yang masih seperti ini, rela bapak, wah ya. Apa ndak sama-sama kita jadikan ini amal jariah? Apa ndak sama-sama kita bangun ini, besok-besok kita meninggal, ini sekolah masih dipakai sampai 100 tahun oleh berapa generasi? Apa bapak tidak ada yang berlomba-lomba pasang AC? 100 AC pun saya pernah datangkan Ustaz, satu sekolah, satu kali galang dana. Coba Ustaz, kenapa pakai sendal Ustaz? Pelan-pelan. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab lah. Jangan ajari saya bahasa Arab. Ya. Ustadz, kenapa tidak pakai sepatu? Latihan. Maaf Ustadz. Coba ulang. Maaf Ustadz. Terus? Itu jawaban yang pas. Bukan seperti ini. Saya dari lapangan Ustadz. Wih. Ngajak berkelahi Ustadz. Sini dulu Ustadz. Ya. Pelan-pelan Ustaz. Badan bagus, saya juga bagus Ustaz. Ya. Saya juga orang lapangan Ustaz. Iya. Loh, apa? Mau bilang apa? Bilang apa? Maaf Ustaz. Peluk dulu. Ya. Itu, ya. Ya. Mahalkah itu kata-kata? Maaf Ustaz. Ya. Kalau Anda bilang maaf, selesai masalah saya. Tapi kalau tidak ada kata maaf, saya roasting sampai seumur hidup, saya bilang. Setiap kali saya ketemu Anda orang lapangan yang tidak mau pakai sepatu. Jangan gitu Ustaz. Sebagai guru turunkan, latih diri minta maaf. Bahkan sama murid. Ikut saya, maaf nak. Coba bilang, maaf nak. Maafkan Ustadz nak. Coba, maafkan Ustadz nak. Coba Pak Kepala Sekolah. Maafkan Ustadz nak. Bagus. Maafkan Ustaz nak. Bagus. Maafkan Ustaz nak. Ya, pasti jarang minta maaf ini. Kelihatan ini. Jarang minta maaf. Siapa guru SMP angkat tangan? Ini kepala sekolahnya. Beliau jarang minta maaf kayaknya. Coba, maafkan Ustadz nak. Maafkan Ustaz nak. Lagi. Maafkan Ustaz nak. Coba nak, Ustaz semua, maafkan Ustadz nak. Maafkan Ustadz nak. Maafkan saya nak. Maafkan saya nak. Latihan semua. Latihan semua. Jangan pakai afwan nak. Beda atau tidak? Antum merasa beda nggak? Walaupun kamu ngerti arti afwan, betul tidak? Betul. Kata maaf itu mahal Ustaz. Wallah maaf, mahal betul. Murid saya nih, tim saya nih, berapa kali bikin kesel saya semua nih. Tapi kalau dia minta maaf, selesai semua masalah. Tapi kalau dia coba patotoi lagi, ya lama-lama saya hukum. Ya. Coba sekali lagi Ustaz. Maafkan saya nak. Maafkan saya nak. Ustaz, maafkan saya nak. Maafkan saya. Yang ikhlas Ustaz, maafkan saya. Maafkan saya nak. Ya. Dipegang muridnya, maafkan Ustaz nak, maafkan saya nak, ya. Ini Ustaz, pelatihan begini, ratusan juta saya dibayar Ustaz. Serius Ustaz. Karena kita menginvestasikan SDM. Sumber daya manusia itu Ustaz lebih mahal dari bangunan. Betul atau tidak? Apa yang paling berharga dari sebuah sekolah? Guru. Saya ini alumni Gontor Ustaz. Gontor itu tidak pakai sistem SD, SMP, nah ada. Gontor itu KMI namanya, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. KMI. Dulu nggak diakui pemerintah, zaman Gus Dur baru diakui. Tapi nggak pernah diakui pemerintah. Alumninya ada di Madinah, Dr. Hidayat Nur Wahid. Ada yang jadi ketua Muhammadiyah, Profesor Din Samsuddin. Ada yang jadi ketua Nahdlatul Ulama, Profesor Hasim Muzadi, rahimahullah. Ya. Itu karena Ustaz, Gontor itu mengatakan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian
guru-guru Al-Islamiyah. Jadi memang untuk mencetak guru, saya belajar banyak di sana Ustaz. Maka ketika saya di Wahdah, saya terapkan apa yang bisa saya pakai. Dengan belajar agama saya bisa kombinasikan. Belajar Ustaz. Baik. Kata yang kedua, terima kasih ya nak. Coba ulang, terima kasih ya nak. Jangan terima kasih nak, jangan. Beda itu. Maafkan Ustadz ya nak. Maafkan Ustadz nak dengan maafkan nak. Itu beda. Ya. Terima kasih ya nak. Coba ulang, terima kasih ya nak. Terima kasih ya nak. Beda dengan terima kasih nak. Beda enggak? Beda enggak? Di hati tuh. Syukron ya Ustadz ya. Syukron ya Ustadz ya. Dengan syukron Ustadz. Beda. Beda kan? Syukron ya Ustadz ya. Tegang kali antum. Ya. Coba syukron ya nak. Syukron ya nak. Terima kasih ya nak. Terima kasih ya nak. Sambil dikasih begini-begini. Ya. Oke, Ustadz ya. Coba ulang sekali. Terima kasih ya nak. Terima kasih ya nak. Nah, sekarang kata terakhir. Ustadz bangga sama kamu nak. Ustadz bangga sama kamu nak. Ustadz bangga sama kamu nak. Coba. Ustadz bangga sama kamu nak. Ustadz bangga sama kamu nak. Jangan terlalu lancar karena nanti dikira dihafal. Ya. Ustadz bangga sama kamu nak. Ada aja bilang, apa ini Ustadz? Ustadz bangga sama kamu nak. Ustadz bangga sama kamu nak. Bayangkan, siapa yang punya anak sekolah di sini? Siapa yang punya anak sekolah sini? SD, SMP, SMA? Ada anaknya, kelas berapa? 1 SD. Coba panggilkan saya di sini, saya pegang baru saya bilang, Ustadz bangga sama kamu nak. Dia tidak akan lupa saya Ustadz, percaya sama saya. Guru-guru saya yang pernah bilang begitu sama saya hafal mukanya dengan gerakan tangannya semua. Dan saya masih ingat mereka. Bahkan sekarang saya doakan mereka. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang guru-guru SD saya. Udah ada yang meninggal. Saya dipegang, saya bangga sama kamu nak. Itu saya tidak bisa lupa Ustadz. SMA Ustadz. Antum pas ke SMA kan? Dia jadikan teman dia Ustadz. Ustadz bangga sama kamu nak. Seneng Ustadz. Kalau anak kecil sebagai orang tua. SMP dilihat. Kalau dia udah dewasa sebagai teman. Kalau dia masih kecil sebagai orang tua. Tapi anak SMA nak Ustadz sebagai teman. Ustadz bangga sama kamu nak. Allah Ustadz. Percaya sama saya. Dia sukses, dia jadi orang besar. Dia gak akan lupa antum. Dia gak akan lupa kalian. Ini pola komunikasi Ustaz. Minta maaf. Ikut saya, minta maaf. Terima kasih. Membanggakan. Minta maaf. Terima kasih. Membanggakan. Baik Ustaz, duduk Ustaz.